Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kasih Kristus untuk kita semua. Dan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin dan percaya melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus akan memberi harapan baru bagi kita. Akan memberi harapan yang pasti bagi kita. Bahwa Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara, dan dia akan datang kembali dan akan membawa kita ke surga. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat beribadah untuk kita semua jemaat-jemaat GKR Kota Damai, baik yang ada di Legundi, di Trosobo, maupun di Pasinan, di Krikilan, maupun di Sumengko, dan juga Perumahan Lotus, terlebih yang ada juga di Perumahan Kota Damai. Selamat berbakti dan selamat memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh bersuka cita. Semuanya itu karena pertolongan daripada Tuhan. Sebentar kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan dan akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini tengah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Oleh karena itu kita akan mempelajari bersama-sama dari satu nas yang saya ambil di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenaikan Yesus Kristus ini, atau peristiwa kenaikan Yesus Kristus ini adalah satu peristiwa 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Yaitu 40 hari setelah kebangkitan Yesus dari kematian. Nah, saudara, Yesus Kristus terangkat naik ke surga ataupun dia terangkat ke langit, itu di atas awan-awan. Kemudian dia hilang dari pandangan oleh murid-murid. Kalau ini jelas kisahnya ataupun peristiwa ini jelas-jelas terjadi dan murid-murid itu menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-6 sampai 11. Mereka melihat Yesus terangkat ke surga dengan mata kepala mereka di awan-awan. Dan kemudian saat itu juga ada malaikat yang menyaksikan. Bahkan mengatakan kepada murid-murid, "Hai kamu orang Galilea, mengapakah kamu melihat Yesus yang sudah terangkat ke surga? Engkau melihat Yesus terangkat ke surga. Dia begitu pula nanti dia akan datang seperti dia terangkat ke surga." Nah, kisah ini benar-benar terjadi, saudara-saudara. Kalau kita bisa melihat makna teologis daripada kenaikan Yesus Kristus ini adalah yaitu untuk menggenapkan ataupun menunjukkan bahwa dengan naiknya Tuhan Yesus Kristus ini menunjukkan bahwa Yesus Kristus itu mengatasi segala ciptaan.
Yesus Kristus itu mengatasi segala makhluk. Dia naik kepada suatu kemuliaan yang sangat dahsyat, yaitu surga. Ini berarti hanya Tuhan Yesus yang bisa naik ke surga. Hanya Yesus yang bisa naik kepada kemuliaan. Kemuliaannya yang abadi, kemuliaannya yang ada di surga itu Yesus yang sanggup. Dan nanti kita bisa naik ke surga bersama-sama dengan Yesus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus yang naik ke surga ini menjadi suatu jaminan bagi kita semua. Kenaikan Yesus Kristus ini dengan suatu pandangan oleh murid-murid menjadi suatu jaminan bagi kita, di mana bahwa ada suatu harapan yang pasti nanti. Untuk apa? Untuk kita bisa menikmati surga. Karena Yesus berkata dengan sendirinya, atau Yesus berkata dengan secara langsung kepada murid-murid, bahwa dia pergi ke surga. Dia pergi ke suatu tempat, yaitu untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Dan dia datang kembali dan kemudian membawa kita ke surga nanti. Nah, saudara, ini menjadi suatu harapan yang sangat pasti. Menjadi suatu harapan yang pasti. Nah, beberapa hal yang bisa kita pelajari bersama. Ada 3 hal di dalam ayat ini. Kita akan melihat bersama-sama mengapa Yesus naik ke surga. Mengapa Yesus naik ke surga? Yang pertama, yaitu menyediakan tempat di surga. Menyediakan tempat bagi saya dan saudara di surga. Jelas ayat yang ketiga itu dikatakan, coba kita perhatikan. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Artinya Yesus naik ke surga. Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Oleh karena itu kita harus bersukacita. Bersukacita apa? Untuk menyambut, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Dengan naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga, orang percaya akan memperoleh jaminan. Dengan naiknya Yesus ke surga, orang percaya akan memperoleh jaminan. Jaminan apa? Jaminan yang pasti. Jaminan yang pasti tentang keselamatan yang akan kita nikmati. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jaminan keselamatan yang dimaksud di sini adalah yaitu suatu kehidupan kekal. Suatu kehidupan yang kekal. Karena apa? Karena dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang percaya, menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Berbicara tentang surga adalah yaitu berbicara tentang keselamatan. Berbicara tentang surga adalah yaitu berbicara tentang hidup yang kekal dan hidup yang abadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mengatakan janji ini harus kita mengerti dan harus benar-benar kita pahami siapa yang mengatakan janji ini. Dikatakan itu, aku pergi ke situ, aku akan datang kembali dan aku membawa kamu ke sana. Siapa yang berbicara ini? Yang berbicara itu adalah Yesus Kristus sendiri, Sang Juru Selamat kita, Sang pribadi yang sanggup memberikan hidup yang kekal kepada kita, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Dialah yang berbicara, yang akan membawa kita ke surga, yang menyediakan tempat bagi kita di surga. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan ragu dan jangan lagi bimbang dalam kehidupan itu. Seperti dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Oleh karena itu jangan goyah, jangan bimbang, karena kita sudah punya harapan yang pasti, yaitu Yesus Kristus. Dia setia terhadap janjinya. Kalau Dia berkata menyediakan tempat bagi kita, Dia juga akan setia membawa kita ke surga. Puji Tuhan.
Jadi kenaikan Yesus Kristus ke surga tidak pernah ada yang namanya sia-sia. Kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah bukan hanya kita ditinggal begitu saja, tidak. Melainkan menyiapkan kita tempat yang abadi, tempat yang kekal, yaitu surga untuk saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagi orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, surga itu bukan sekedar angan-angan. Saudara jangan berangan-angan terhadap surga yang disediakan Tuhan. Itu bukan mimpi. Yesus yang menjadikan surga, yang menyediakan surga itu bagi kita. Itu bukan mimpi, bukan angan-angan. Tapi itu menjadi satu janji yang nyata. Suatu janji yang akan terjadi dan digenapi untuk saya dan saudara. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut lagi sekalipun tubuh kita ini dibongkar dari kediaman kita ini, tubuh kita ini yang fana ini dibongkar. Ya, tapi Tuhan telah menyiapkan suatu tempat kediaman yang kekal bagi kita, yaitu kembali, second coming. Istilahnya seperti itu. Dia akan datang kembali. Kedatangan yang kedua kali akan menjadi sejarah terakhir bagi umat manusia, bagi jagat raya ini. Itu akan menjadi sejarah terakhir, yaitu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingat bahwa kedatangannya itu akan menjadi suatu kenyataan. Karena ini akan menjadi suatu sejarah terakhir bagi jagat raya ini, bagi umat manusia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Maka kedatangan Yesus yang kedua kali, second coming, Jesus Christ, akan menjadi suatu kenyataan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali ini akan menjadi tantangan iman. Tantangan iman bagi saya dan saudara. Karena apa? Ini belum terjadi. Akankah kita berpikir bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali ini benar nggak terjadi? Atau kedatangan Yesus Kristus ini hanya sebagai manipulasi saja? Atau hanya sebagai rekayasa saja? Atau tidak benar? Nah, ini akan menjadi suatu tantangan bagi kita. Itu nggak mungkin ada datang itu. Itu mungkin nggak akan terjadi itu. Apakah ini akan menjadi suatu pemikiran kita? Atau menjadi suatu keyakinan kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi tantangan iman bagi setiap orang percaya. Tetapi, akankah kita tetap percaya di dalam janji-janji Tuhan? Di dalam perkataan-perkataan Yesus? Jikalau Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada mahkamah-mahkamah agama dan akan disiksa dan akan disalibkan dan Yesus akan mati. Nah, itu benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, Yesus mengatakan anak manusia itu akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka terjadilah apa sesuai yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Yang terakhir yang dikatakan bahwa Yesus akan datang kembali, tapi ini belum terjadi. Akankah saya dan saudara tetap percaya bahwa Yesus akan datang kembali? Ingat, Yesus yang mengatakan ini. Ketika Yesus berkata, dia tidak pernah ingkar janji, dia tidak meleset perkataannya, tetapi sungguh-sungguh benar terjadi. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus yang kedua kali, kita harus percaya bahwa itu akan benar-benar terjadi. Yesus datang ke dunia ini untuk menjemput saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Yesus itu jangan menjadi suatu ketakutan bagi kita. Tetapi kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali nantinya harus menjadi suatu kerinduan. Harus menjadi apa? Harus menjadi suatu sukacita dalam penantian. Maukah kita bersukacita? Maukah kita merindukan
di dalam penantian Yesus Kristus, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Ini harus menjadi suatu komitmen kita. Harus ada sukacita, harus ada suatu kerinduan dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara ingatlah bahwa kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali nanti, dia seperti dia terangkat ke surga, dia datang di awan-awan. Dan juga nanti ketika murid-murid melihat dia naik ke surga, maka kedatangannya juga akan dilihat oleh mata kita semua. Dia datang, kita bisa melihat Yesus langsung datang ke dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali harus menjadi suatu kerinduan dan juga sukacita bagi saya dan saudara. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, satu kali pernikahan saya, saudara-saudara, di Surabaya ini, dan kemudian ketika mau melaksanakan pernikahan dan resepsi di Surabaya ini, tentunya saya harus mengundang orang tua datang ke Surabaya ini. Nah, saudara, suatu kerinduan yang sangat mendalam, suatu harapan yang sangat dirindukan, supaya apa? Orang tua bisa datang ke Surabaya untuk bertemu, terlebih untuk mengikuti acara pernikahan dan resepsi pernikahan saya. Nah, saudara-saudara, ketika pernikahan dan resepsi itu akan dilaksanakan, saya mengundang orang tua supaya mereka datang ke Surabaya. Mereka datang ke Surabaya. Mereka naik pesawat, saudara-saudara. Dan kemudian ketika mulai tiba di Surabaya, mereka sudah melihat Surabaya. Oh, tiba Surabaya. Mereka menatap Surabaya, begitu luas, begitu indah Surabaya. Dan ketika mereka juga sudah mulai berangkat dari Medan, mereka sudah calling, kami sudah mau berangkat. Dan saya pun pergi ke bandara untuk menjemput mereka. Nah, saudara-saudaraku, ketika landing di dalam pesawat tersebut, maka kita sudah menunggu di ruang tunggu, saudara-saudara. Dan ketika mereka keluar dari ruang pintu keluar, dan mereka melambaikan tangan, dan kemudian kita juga melambaikan tangan, dan ketika kita bertemu, maka kita berpelukan dengan senang. Kerinduan kita itu terpuaskan, sukacita kita itu terpuaskan, saudara-saudara. Karena apa? Kita bisa bertemu dengan orang yang kita cintai. Kita bisa bertemu dengan orang yang kita rindui. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi, saudara-saudara. Membuat ini semakin kuat kita di dalam keluarga, saudara-saudara. Sukacita kita semakin bertambah. Karena apa? Kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi dan kita cintai. Nah, saudara-saudara, gambaran ini menjadi suatu gambaran kerinduan dan juga sukacita dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukan menjadi suatu kegentaran, bukan menjadi suatu ketakutan, bukan menjadi suatu kekhawatiran, tetapi penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjadi sukacita dan juga kerinduan bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah bahwa Yesus akan datang yang kedua kali, second coming, Jesus Christ. Oleh karena itu, tunggulah dengan sukacita, dengan suatu kerinduan yang sangat mendalam. Yang terakhir, saudara-saudara, mengapa Yesus naik ke surga? Yaitu untuk membawa kita ke surga nanti. Membawa kita ke surga nanti. Ayat yang ketiga C dalam Yohanes 14 mengatakan demikian. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Dan membawa kamu ke tempatku. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya pergi begitu saja. Tuhan Yesus bukan hanya pergi meninggalkan kita begitu saja di sorga. Ataupun Yesus
bukan hanya menyediakan tempat bagi kita di sorga, tetapi yang terpenting adalah bahwa yang kita sadari dan kita ingat adalah bahwa Tuhan Yesus pasti membawa kita ke sorga. Membawa saya dan saudara. Bukan hanya Yesus prepare tempat buat kita, menyiapkan dia naik ke surga. Tidak, saudara-saudara. Tetapi mau menyatakan janjinya, mau membawa ke tempat di mana yang sudah Tuhan siapkan tadi. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surga itu adalah menjadi tujuan akhir daripada kehidupan kita. Surga itu menjadi suatu target kita menjadi umat-umat Tuhan. Kita harus menjadi penghuni surga. Kita harus menjadi orang yang dibawa oleh Tuhan ke surga. Jangan sampai ketinggalan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai kita tinggal. Tetapi tujuan hidup kita adalah surga. Target hidup kita adalah surga. Untuk kita bisa bertemu dengan Tuhan. Untuk kita bisa memuji Tuhan. Untuk kita bisa bersama-sama dengan Yesus Kristus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Biarlah firman ini akan meneguhkan dan menguatkan iman kita senantiasa. Ingat bahwa kenaikan Yesus Kristus itu memberi harapan yang pasti bagi kita. Mengapa Yesus naik ke surga? Yaitu dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan juga yang kedua, dia akan datang kembali ke dunia ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, dia akan bawa kita ke surga di mana Tuhan Yesus berada. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat hari ini ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan semakin menguatkan, semakin meneguhkan iman kami Tuhan. Memberikan kami harapan yang pasti Tuhan dalam kehidupan ini. Kami tidak takut lagi, kami tidak ragu lagi Tuhan. Kami tidak khawatir lagi ya Tuhan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Sebab jikalau Tuhan pun datang, tetapi kami percaya dan kami sadar bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk membawa kami ke surga, tempat hidup yang kekal itu ya Tuhan. Terima kasih dan kami percaya kami akan menjadi orang-orang yang ada di bagian surga itu ya Tuhan. Bapa, hamba boleh selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini dua ucapan syukur kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.